Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sugio Ramadhani dari kelas A. Nah, sore hari ini kita akan membahas bagaimana sih buku yang dicetuskan oleh seorang legendaris, yaitu sangat penting, yang bukan hanya sejarah tapi juga luar biasa secara tajam pemikirannya. Buku ini ditulis oleh sejarah intelektual revolusioner yang bernama, namanya tak mungkin sepopuler Karno dan Hatta, tapi gagasannya sangat jauh melampaui zamannya. Ya, kita berbicara tentang perjuangan kita, yaitu karya Sultan Syahrir. Siapa sih Sultan Syahrir? Kenapa itu begitu penting? Syahrir adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia, tapi jarang disadari orang-orang yang dia adalah tokoh yang paling jernih dan demokratis dalam sejarah politik di Indonesia. Bayangkan 2 bulan setelah proklamasi Indonesia masih kacau, pada gejolak sosial, militarisme. Di mana tengah situasi ini Syahrir menulis pamflet panjang yang berjudul Perjuangan Kita, yang isinya bukan pidato bombastis tapi analisis yang tajam untuk pada nurani akal sehat. Buku ini memiliki isi utama, yaitu ada 3. Yang pertama, buku ini membahas dalam beberapa kunci. Yang pertama, menggambarkan bahwa rakyat ikut revolusi bukan sekedar bendera merah putih, tapi mereka ingin bebas dari kelaparan, penindasan, dan ketidakadilan. Bagi mereka adalah satu bentuk hidup manusiawi. Nah, yang kedua, ia mengkritik semangat nasionalisme yang bukan hanya dibangun atas kebencian terhadap bangsa asing, tapi ialah itu bukan revolusi tapi fasisme. Dan fasisme ini adalah musuh dari cita-cita manusia. Yang ketiga, ia menempatkan Indonesia di tengah krisis global pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu dikuasai oleh 3 kekuatan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Syahrir sadar jika kita tidak bisa menunjukkan bahwa Indonesia stabil tapi demokratis, maka tidak akan mengakui kemerdekaan kita. Revolusi harus demokratis, bukan militeris. Hanya yang paling berani dari Syahrir mengkritik terhadap militerisme. Ia bilang pemuda-pemuda tidak hanya diajarkan berbasis menyerbu, tapi tidak diajarkan memimpin. Menurut revolusi harus dipimpin oleh kesadaran politik, bukan kekuatan senjata. Ini sangat relevan hari ini ketika kita melihat politik hanya kadang dikuasai oleh otot, bukan otak. Tentang kaum buruh dan tani, Syahrir juga berbicara panjang dengan kaum buruh dan petani. Menurutnya, ia menjadi inti revolusi. Revolusi kita katanya bukan untuk elit kota atau tentara, tapi harus sampai pada orang desa yang lapar dan diburu eksploitasi, yang menyebut 2 kepulauan koperasi dan desa. Industrialisasi yang adil dan sistem sosialnya manusia. Revolusi bukan soal bendera, tapi soal makan, hidup layak, dan pendidikannya. Kenapa buku ini masih relevan? Nah, kenapa buku ini masih relevan? Coba lihat di sekeliling kita hari ini. Polarisasi politik, ujaran kebencian, nasionalisme, sempit elitisme, bahkan ketimpangan desa dan kota ini masih terjadi. Pesan Syahrir terjadi seperti alam. Hai, jangan ulangi kesalahan masa lalu.
Ingat kita bahwa revolusi sejati adalah revolusi yang sadar, manusiawi, dan demokratis. Kalian sedang cari bacaan politik yang bukan sekedar doktrin tapi penuh refleksi perjuangan kita adalah jawabannya di buku ini ya, yang ditulis dengan kepala dingin, hati yang jujur, visi yang jauh yang kedepannya. Dengan buku ini kita generasi muda seperti kaca besar untuk melihat bahwa kemerdekaan bukan hanya soal penjajahan luar, tapi juga ketakutan dan ketidaktahuan dan penindasan dari dalam. Terima kasih sudah menonton kali ini. Kalian suka dengan tontonan video saya buat, jangan lupa share ke teman-teman Anda bahwa video ini sangat edukasi pada teman-teman Anda atau hal yang lainnya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.